Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dengan memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan sebagai sumber makanan bagi manusia itu sendiri. Bertani merupakan salah satu kegiatan yang paling awal dikenal peradaban manusia dan mengubah total bentuk kebudayaan dari yang tadinya food gathering atau mengumpulkan makanan menjadi food producing yang memproduksi makanan, salah satu dengan cara bercocok tanam atau bertani. Namun, seiring berkembangnya zaman, menjadi petani bukanlah sebuah profesi yang diidamkan setiap orang, terutama di kalangan anak muda. Namun sangat disayangkan fakta di lapangan berkata lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa dari 40 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, hanya 21% saja atau sekitar 3,95 juta petani dari kalangan anak muda. Desa Baru Sunda adalah desa yang terletak di Kabupaten Garut, memiliki wilayah 441 hektar dengan luas perkebunan 7.800 hektar. Secara geografis dan klimatologi, Desa Baru Sunda sangat mendukung untuk bertani karena terletak di kaki Gunung Cikuray yang bertanah subur. Di Desa Baru Sunda, kebanyakan petani menggunakan pertanian konvensional, sehingga mengurangi minat para pemuda untuk bergelut dalam sektor pertanian, sehingga diperlukan modernisasi dan sosialisasi mengenai pertanian modern. Alasan pemuda tak mau menggeluti bidang pertanian sangat variatif seperti tidak ada pengembangan karir, penuh resiko, pendapatan kecil, tidak dihargai, tak menjanjikan, dan berbagai alasan lainnya. Salah satu pertanian modern yang paling berpotensi ialah microgreen. Microgreen adalah sayuran yang dipanen saat usia yang sangat muda, yaitu 7-14 hari setelah bibit disemai. Benih yang digunakan untuk tanaman microgreen sama dengan benih sayuran biasanya. Fase microgreen ini adalah fase setelah muncul kecambah, biasanya dipanen setelah muncul daun sejati. Proyek Obito merupakan inovasi terintegrasi yang menggunakan teknologi sensor untuk memantau dan mengoptimalkan budidaya tanaman microgreen. Obito mencakup pemasangan sensor cahaya, pH, dan ketinggian air. Data dari sensor ini diintegrasikan ke dalam sistem monitoring otomatis yang memberikan informasi real-time kepada petani. Inovasi ini memungkinkan monitoring kondisi lingkungan pertanian dengan lebih baik dan memberikan rekomendasi atau tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil panen. Dalam proyek Obito, kami mempunyai beberapa target SDGs, yaitu nomor 2, tidak ada kelaparan. Kami yakin proyek Obito ini dapat memaksimalkan hasil panen para petani nantinya yang akan berdampak pada kecukupan pangan yang tersedia bagi semua orang sehingga tidak ada lagi kelaparan. Selanjutnya nomor 8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan proyek Obito ini, kami dapat memberikan sudut pandang kepada anak muda bahwa menjadi petani adalah pekerjaan layak dan membanggakan, serta hasil panen microgreen juga dapat dijual karena bernilai ekonomi yang cukup tinggi di pasaran. Dengan adanya peluang usaha ini, nanti anak muda dapat membuka usahanya sendiri dari hasil panen microgreen. Selanjutnya, SDGs nomor 13, penanganan iklim. Proyek Obito dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah perubahan iklim yang tidak menentu yang sangat mengganggu para petani karena sangat berdampak terhadap hasil panennya. Karena proyek Obito sendiri diaplikasikan pada lahan yang kecil dan tertutup dalam ruangan, sehingga tidak bergantung pada cuaca di luar ruangan. Demikianlah sedikit gambaran mengenai proyek Obito yang akan kami garap untuk meningkatkan minat para pemuda di Desa Baru Sunda untuk mencoba pertanian modern dengan microgreen.